Menerima bantuannya. Bab 210. Darlin akhirnya menerima niat baik Hendrik. Mereka berdua kembali ke dalam rumah. Nenek sudah siap membereskan baju menunggunya. Melihat mereka kembali, wajahnya pun tersenyum. "Darlin, sudah kembali ya? Semua barang sudah beres." "Nenek, sekarang aku akan membawa Derek ke rumah sakit. Kamu sendirian, tidak apa-apa kan?" Darlin menghampiri nenek dan menggenggam tangannya. Dengan tidak tenang bertanya. Nenek menatap ke arah Hendrik. "Tenang saja, nenek sangat sehat. Kamu pergi saja dengan tenang." Darlin tahu nenek pasti salah paham dengan hubungannya dan Hendrik. Barusan ingin menjelaskan. Hendrik malah duluan berkata, "Nenek, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Darlin dan Derek dengan baik." Ya, baik. Kalau begitu, maaf merepotkanmu ya." Nenek selalu tidak tenang Darlin sendirian. Sekarang melihat ada seorang pria baik yang menjaganya, dia pun merasa lebih tenang. Darlin juga ingin membuat nenek tenang, juga tidak menjelaskannya. Hanya menunjukkan tatapan terima kasih pada Hendrik. "Ibu, aku sudah siap." Walaupun wajah Derek terlihat pucat, tapi karena akan kembali dengan Darlin, dia pun terlihat sangat bersemangat. "Baik." Darlin ingin menggendongnya. Tubuh tinggi Hendrik sudah duluan berjalan menghampiri Derek. Dengan gerakan yang lembut menggendongnya. "Derek, biarkan paman yang menggendongmu ya." Derek melihat Darlin yang terlihat tidak berdaya pun memutar mata besarnya. Dengan terpaksa menganggukkan kepala. "Kalau begitu, maaf paman telah merepotkanmu." Walaupun ingin mengejar ibunya, bukankah tindakannya sudah terlalu jelas? Ibu adalah miliknya sendiri. "Ayo, pergi." Hendrik tersenyum. Derek begitu kecil, sudah begitu berhati-hati. Seperti dia akan merebut Darlin darinya saja. Benar-benar anak yang sangat pintar. Darlin hanya bisa menarik koper dari tangan nenek, mengikuti Hendrik pergi. Mobil perlahan melaju. Jalanan lumut perlahan hilang. Bayangan tua yang berdiri di depan pintu tua itu begitu lama masih tidak bergerak. Saat itu, hatinya merasa sangat sedih. Akhirnya tetap harus melewati langkah ini. Kali ini mobil tidak melaju begitu cepat. Setelah 1 jam, sesuai dengan pengurusan Hendrik, Darlin pun menempatkan Derek di kamar tunggal. Dokter juga sudah datang memeriksa. Hanya penyakit yang kumat biasa, tidak mempengaruhi operasi. Darlin yang mendengar kabar ini pun akhirnya merasa lega. "Darlin, bagaimana keputusanmu sekarang?" Hendrik mengikuti Darlin berdiri di koridor, menatap ke arah ruangan. Darlin melihat Derek yang masih diperiksa. Nadanya sangat berat berkata, "Aku tidak akan mengantar Derek kembali lagi. Aku ingin pergi dalam beberapa hari ini." Tidak hanya Derek yang tidak bisa menunggu lagi. Dia juga tidak tahan lagi. Orang dari kantor pengacara juga sudah menelpon menyuruhnya pergi bekerja. Dia pun dengan terpaksa mengundurkan beberapa hari. Tidak bisa mengundur terlalu lama. "Aku akan membantumu membereskan masalah ini. Tapi sekarang Derek tinggal sendirian di rumah sakit juga tidak tenang. Bagaimana kalau tinggal di tempatku saja?" Hendrik tidak menunggu Darlin menolak. Dengan nada yang pura-pura tenang berkata,
Kamu tidak perlu peduli padaku. Belakangan ini, perusahaan perlu menemani klien. Aku juga tidak akan sering pulang. Dan di tempatku ada banyak kamar, juga sangat efisien. Ini tidak terlalu baik, kan? Darlin dengan ragu berkata. Jujur saja, sekarang dia memang tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Tempat Perlina tidak aman. Orang Leo sudah mengawasinya. Ditambah dengan Jasper yang mungkin saja akan muncul kapanpun. Derek semakin tidak boleh pergi ke sana. Tinggal di apartemen kecilnya juga akan masuk ke perangkap orang. Hendrik memahami pemikiran Darlin demi anaknya. Dia berkata, "Tidak ada yang tidak baik. Bukankah di mata orang luar kita adalah pasangan kekasih? Tempat tinggalku juga sangat tenang. Juga lebih cocok untuk Derek menjalankan pengobatan. Dan juga ada pembantu yang membersihkan. Kamu bisa fokus menemaninya." Darlin benar-benar tidak ingin merepotkan Hendrik. Tapi setelah memikirkan berbagai cara, dia sendiri masih bisa bertahan. Sekarang penyakit Derek kapanpun mungkin saja kumat. Dia tidak bisa mempertaruhkan Derek. Walaupun tidak ingin, demi Derek dia tetap menganggukkan kepala. "Kalau begitu, maaf merepotkanmu ya Hendrik." "Tidak merepotkan kok, hanya membantu saja." Hendrik pun tersenyum. Tempat tinggal sudah beres. Hanya perlu mendiskusikan waktu operasi dengan dokter luar negeri. Kebetulan Hendrik mengangkat telepon. Perusahaannya ada masalah penting. Dia harus kembali mengurusnya. Di rumah sakit hanya tersisa Darlin. Setelah melewati pemeriksaan, Derek pun berbaring dengan tenang di ranjang. "Ibu, apakah kamu akan menikah dengan Paman Hendrik?" Darlin terdiam sejenak. Tidak mengerti kenapa Derek tiba-tiba bertanya seperti ini. "Derek, ibu dan Paman Hendrik hanyalah teman." "Oh, sebenarnya aku juga tidak keberatan kalau dia benar-benar sangat baik padamu." Derek jelas-jelas sangat senang. Wajah yang imut pura-pura lapang dada berkata pada ibunya. Darlin pun tertawa karena wajahnya yang imut ini. Tersenyum, mengangkat tangan dan dengan lembut membereskan rambut Derek yang ada di depan dahi. Dengan suara yang lembut seperti suara yang datang dari jauh. "Asalkan ibu melihatmu tumbuh dengan sehat, itu sudah cukup." Mengenai hal lain, Darlin sudah tidak berharap lagi. Walaupun Derek masih kecil, dia sangat sensitif. Dia bisa merasakan kesedihan ibunya. Dengan pengertian meletakkan tangannya yang gendut ke telapak tangan Darlin. Dengan serius berkata, "Ibu, tenang saja. Derek akan terus menemani di sisimu. Walaupun kamu sudah menemukan pacar, Derek juga tidak akan marah. Ini adalah konsensi terbesar yang dia buat. Siapa yang menyuruh ayahnya, pria jahat yang tidak berguna itu, sudah begitu lama masih tidak bisa mengejar ibunya. Sampai sekarang dia bahkan tidak kelihatan. Mengejar wanita bukanlah hal yang mudah. Ayah yang bodoh. Kenapa bisa memiliki anak yang pintar sepertinya? Kalau bukan karena tahu dirinya sangat mirip dengan ayahnya, dia benar-benar curiga apakah dia adalah anak pungut. Sudahlah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Istirahatlah dengan baik. Beberapa hari lagi, ibu akan membawamu pergi bermain ke luar negeri ya." Darlin hanya menganggapnya bercanda dan tidak memperdulikannya. "Ke luar negeri? Apakah ibu benar-benar tidak menginginkan ayah lagi?" Walaupun Derek mengatakan dia tidak peduli,
Tapi dari dalam hatinya yang paling dalam, dia berharap ayahnya bisa bersama dengan ibunya. Tapi dia juga merasa kesal padanya karena terlalu dingin terhadap ibu. Dan melihat ibunya tidak senang, dia juga merasa tidak senang. Ibu pergi kemana, aku akan pergi kemana. Derek, kamu benar-benar patuh. Apakah kamu lapar? Ibu pergi membelikan makanan untukmu ya. Darlene melihat wajah kecil yang pucat. Seketika melamun, seperti tubuh kecil itu memiliki sebuah bayangan yang besar dan tegap. Selain mendengar kabar pria itu dari berita koran, dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Dengar-dengar, setelah Jane mencarinya, kasus Prawira sudah dia tarik. Foto romantis mereka berdua pulang ke rumah Jane juga diambil dan terpampang di koran entertainment. Seperti semua ini berjalan sesuai dengan jalannya. Hanya dialah orang yang paling tidak diperlukan.